Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Borneo FC versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti memang Persib Bandung untuk sementara ini masih berada di peringkat nomor 1 klasmen Super League, dan selisih poin mereka dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 2 tetap adalah 4 poin. Sedangkan selisih poin Persib dengan Persija Jakarta adalah 6 poin. Karena Persija kembali gagal meraih kemenangan di kandang mereka sendiri karena ditahan imbang di Dewa United 1-1 setelah sebelumnya di kandang mereka sendiri yaitu di Stadion JIS juga Persija Jakarta gagal meraih kemenangan atas Borneo FC dan ditahan imbang dengan skor 2-2. Tapi selisih poin Persija dengan Borneo FC adalah 2 poin. Jadi kalau menurut hemat saya tetap masih 3 tim ini yang akan bersaing sampai akhir musim untuk bisa menjadi juara. Karena walaupun selisih poin antara Persija dengan Persib itu adalah 6 poin, tapi jika Persib gagal meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya dan juga Borneo FC gagal meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya dan kemudian tiba-tiba Persija Jakarta meraih kemenangan, berarti jarak Persija dengan Persib akan semakin dekat dan juga tentunya mereka akan melewati Borneo FC. Artinya sisa pertandingan musim ini adalah bagaikan finalnya final bagi ketiga tim ini teman-teman. Dan 3 tim ini memang kita tahu punya gaya permainan yang berbeda ya. Karena jika Persib Bandung selama dilatih oleh Bojan Hodak sering bermain pragmatis, sedangkan Borneo FC sejak dilatih oleh Fabio Lefundes bermain dengan pressing football dan juga pintar mengatur ritme permainan dan juga punya staying power yang baik. Sedangkan Persija Jakarta seperti yang kita ketahui selalu bermain sepak bola menyerang. Tapi di antara ketiga tim ini yang kita lihat sejauh ini yang paling konsisten memang adalah Persib Bandung. Karena tentu teman-teman bisa melihatlah bahwa di Super League dalam 12 pertandingan terakhir mereka, Persib Bandung belum terkalahkan. Dan juga dari 12 pertandingan tersebut ada 9 pertandingan yang mereka mencatat clean sheet. Dan juga produktivitas gol Persib juga sekarang lumayan. Sudah melewati total 40 gol. Sama juga kan seperti Persija dan juga Borneo FC yang telah mencetak lebih dari 40 gol. Tapi kita tahu dari ketiga tim ini yang paling sedikit kebobolan adalah Persib Bandung. Bahkan tadi Borneo FC saja mencetak gol dari titik putih. Dan hampir saja Borneo FC tadi meraih kemenangan jika Peralta bisa finishing di masa injury time. Tapi memang Teja Pakualam ini luar biasa ya. Walaupun dia tidak bisa membaca arah bola dari eksekusi penalti Peralta, tapi one on one dengan Peralta, wah itu saya kira sudah gol itu Peralta, tapi masih bisa dia save. Saya kira Peralta tuh akan mengolongi dia loh. Luar biasa nih Teja ya, kalau dari segi shot stopping dari open play. Dan juga Persib hampir juga meraih kemenangan, karena Beckham Putra sudah lolos ya kan, dari jebakan offside. Sudah melewati Nadio, tapi ketika dia shooting, ternyata di sana ada Kehiros yang bisa memblok shooting dari Beckham Putra dengan bagian belakang kepalanya. Luar biasa memang jalannya pertandingan malam hari ini. Dan ternyata kebetulan saja prediksi saya benar lagi ya. Karena saya prediksi bahwa kemungkinan pertandingan malam hari ini akan berakhir imbang dengan gol. Kenapa saya katakan berakhir imbang dengan gol? Karena 2 tim ini yang bertanding malam hari ini punya kemampuan yang sama baiknya dalam urusan menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol, walaupun kita tahu bahwa Borneo FC adalah tim yang biasanya lebih berinisiatif bermain menyerang, tapi skemanya antara Fabio dengan Bojan itu kan mirip, yaitu mementingkan bagaimana caranya bisa pressing di tengah, kemudian mengambil alih ritme permainan, perlahan-lahan membangun serangan, menciptakan peluang dengan harapan
bisa mencetak gol. Tapi bedanya yaitu Bojan Hodak ketika timnya sudah unggul, maka biasanya atau sering banget akan meminta para pemainnya bermain dengan low block, yaitu bertahan dekat kotak penalti atau yang kita kenal dengan istilah lainnya parkir bis, dan juga mengandalkan counter attack yang sebetulnya tidak salah. Karena dengan strategi tersebut, Bojan Hodak berkali-kali bisa membawa Persib Bandung meraih kemenangan demi kemenangan. Tapi di sisi lain kita bisa melihat di pertandingan malam hari ini para pemain Borneo FC punya fighting spirit yang luar biasa. Ya memang mereka bermain di kandang mereka sendiri, tentu mereka tidak ingin kalah di hadapan supporter mereka sendiri dan juga pas. Kita tahu form mereka lagi bagus sekali musim ini. Dan dari segi peluang memang Borneo FC yang menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Karena kita lihat pergerakan para pemain mereka itu begitu mobile ya. Antara Peralta, Juan Villa, wah mereka shifting positionnya begitu cantik. Dan juga kepintaran striker mereka Obieta, terlepas dia gagal melakukan finishing, tapi pergerakan dia mencari ruang, luar biasa. Sedangkan dari Persib Bandung sebetulnya nih, dari menit-menit awal mereka sudah lebih unggul dalam cara melakukan pressing. Saya sudah melihat itu dari menit-menit awal mereka pressingnya sudah bagus. Karena mungkin belum unggul ya, jadi pressingnya lebih tinggi, ya kan? Jadi mereka menyulitkanlah para pemain Borneo FC itu untuk membangun serangan. Padahal kalau kita lihat dari starting lineup teman-teman, Borneo FC ini dari starting lineup-nya adalah pemain-pemain yang sama yang turun di pertandingan sebelumnya dari awal melawan Persebaya Surabaya. Artinya Fabio Lefundes mempertahankan yang namanya the winning team. Tapi tidak mudah juga bagi Borneo FC untuk mendapatkan ritme permainan kan. Mereka baru bisa ngegas full ya, atau full ngegas itu di babak kedua ketika memang Persib sudah memilih untuk bertahan total. Dan dari starting lineup Persib memang Bojan melakukan 2 perubahan di starting lineup, yaitu karena Tom Hei tidak bisa bermain, maka yang kali ini dipilih untuk bermain di tengah adalah Luciano untuk menggantikan Tom Hei. Tapi tentu peran dari Tom Hei ini ya gak ada yang gantikan sebetulnya, karena Adam Alis adalah box to box. Kemudian Putros defensive midfield, sama juga dengan Luciano. Berguinho digeser ke depan. Saya kira Berguinho yang tadinya akan dimainkan sebagai playmaker, pemain bernomor punggung 10 kan, karena dia bermain di posisi tersebut dalam 2 pertandingan yang Tom Hei absen itu cukup baik lah. Dan bukan Beckham Putra yang dipilih, tapi William Barros. Dan memang para pemain Persib itu kalau saya melihat dengan adanya Luciano dengan Putros, maka mereka berkali-kali bisa memenangkan duel di tengah. Oleh karena itu memang mereka lah yang mencetak gol lebih dulu ketika ada Kakang memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kemudian di sana ada Mat Ricardi yang menyundul bola, terkena Barba, bola terpantul ke Adam Alis yang melakukan finishing yang sempurna. Ini tentu adalah start yang ideal bagi Persib yang mereka mencetak gol di menit ke-14. Jadi saya melihat cara bermain Persib setelah mereka unggul adalah cara yang sama yang mereka tunjukkan juga sebelumnya ketika melawan Persija Jakarta pada saat bermain di GBLA. Sama. Mereka mencetak gol lebih cepat, cuman pada saat itu kan mencetak gol di bawah 10 menit, kalau nggak salah menit ke-6 atau 7. Beckham cetak gol, kemudian langsung mulai koordinasi di pertahanan. Nah, ini juga sama. Setelah mencetak gol dilewati menit ke-10, ya kurang dari menit ke-15, menit ke-14 kalau nggak salah. Nah, Persib mulai fokus di defense, tapi belum total defense. Karena kan masih menit-menit awal, buat apa juga total defense. Lawan Persija juga sama kan, masih beranilah pegang bola, berinisiatif menyerang. Paling tidak mengganggu juga para pemain Borneo. Tapi Borneo FC ini jujur saya melihat mainnya bagus. Karena berkali-kali itu striker mereka bisa masuk di antara para pemain Persib. Cuma memang tidak bisa melakukan finishing. Bahkan Obieta itu mendapatkan peluang paling banyak. Dia kalau nggak salah mendapatkan total 5 peluang. Apalagi itu yang dia mendapatkan peluang tuh di babak pertama ya, yang di-crossing oleh Peralta. Saya kira itu udah gol di tiang jauh, tapi enggak. Kemudian di babak kedua juga ketika dia di-crossing oleh Peralta juga yang sprint ke dalam kotak penalti, yang dia bisa melewati Barba, itu pun saya kira udah gol, tapi ternyata enggak juga, karena memang dia diganggu oleh Barros, jika saya tidak salah. Jadi memang problem finishing bagi Borneo FC yang menggagalkan mereka untuk bisa mencetak gol, padahal dari segi permainan memang mereka unggul lah, dari segi ball possession dan juga penciptaan peluang. Tapi Persib punya yang namanya sistem pressing yang sangat ketat, yang sebetulnya juga membuat para pemain Borneo FC frustasi. Dan saya melihat keputusan dari Fabio Lefundes menarik keluar Anis dan menggantikannya dengan Astina ini sedikit banyak memberikan
dukungan bagi Peralta. Karena dengan adanya Astina, berarti para pemain Persib harus fokus. Bukan cuma dengan Peralta, tapi juga dengan Astina yang senantiasa bergerak ke area pertahanan Persib dengan ball controlnya yang baik dan juga final pass-nya tuh yang bagus, yang cenderung akurat. Jadi jika tetap Anes yang bermain, berarti para pemain Borneo akan sulit membangun serangan dari tengah. Karena lebih terpaku kepada Peralta di sayap atau pemain lainnya, yaitu seperti Kak Sambo yang biasa overlap. Tapi dengan adanya Astina, ada opsi lainnya. Sedangkan dari Persib, dengan ditarik keluarnya Kakang, Putros ke kanan, Maklok bermain di tengah. Artinya ini jelas, Persib mau bermain lebih defensif dengan adanya Klok dan Luciano dan Adam Alis yang turun lebih ke belakang. Dan setelah itu saya melihat memang para pemain Borneo FC lebih liar menyerang. Artinya dengan banyak pemain yang ikut terlibat dalam proses menyerang. Dan juga mereka bukan saja menyerang dari sayap tapi juga dari tengah. Sedangkan Persib fokus benar-benar bertahan. Dan bukan cuma main marking tapi juga menerapkan zona marking untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Borneo FC. Dan kemudian ada juga beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih yang memungkinkan ya dua tim ini untuk bermain dengan strategi yang memang mereka inginkan. Apalagi kita lihat bahwa Peralta itu juga cukup baik yang mendapatkan dukungan dari Sihran ya. Kalau nggak salah Sihran yang juga masuk kan. Nah Sihran ini juga bagus. Bahkan Alvarezi Buffon ditarik keluar. Jadi memang lebih ofensif Borneo FC ini gambling. Tapi dari Persib juga saya melihat dengan masuknya Beckham Putra. Ini juga saya pikir keputusan yang bijak ya dari Bojan Hodak. Karena dia ingin pemain yang ngeyel nih. Apalagi sudah babak kedua kan. Dan Beckham mainnya bagus menurut saya. Dan saya pikir yang itu dia gagal mencetak gol juga bukan salah dia. Dia sudah benar melewati Nadio tapi terkena kayak Hirose. Peralta juga itu sudah benar, sudah nusuk dia ke dalam. Tapi Tejanya bagus. Dan saya pikir pemain kunci di pertandingan ini bagi Borneo FC jelas adalah Peralta. Dan memang ada penalti ya bagi Borneo FC. Nah ini memang saya melihat sih dari tayangan ulang. Apalagi pada saat ada pengecekan yang dilakukan oleh wasit yang di atas lapangan nih, di pinggir lapangan. Ini gak jelas nih apakah terkena pemain Borneo FC lebih dulu, baru kemudian terkena tangan dari Baros, atau terkena lutut dari Baros dulu, baru kemudian terkena tangan. Nah asumsi saya sepertinya wasit menilai terkena pemain dari Borneo FC, baru kemudian terpantul ke tangan Baros yang memang sedikit melebar, sehingga dianggap pelanggaran dan Borneo mendapatkan penalti dan Teja tidak bisa membaca arah bola dan Peralta memang melakukan eksekusi yang sempurna untuk membuat timnya menyamakan kedudukan. Dan setelah itu ada juga kejadian di dalam kotak penalti yang Komang Teguh berduel dengan Matrikardi, tapi setelah wasit juga melakukan pengecekan di pinggir lapangan dari monitor tidak dianggap pelanggaran. Jadi memang kita lihat bahwa wasit sangat teliti dalam mengambil keputusannya, bahkan ketika melakukan pengecekan di pinggir lapangan dari monitor, dia sangat detail melihat kejadian di dalam kotak penalti. Tentu dengan berada di pinggir lapangan, dia harus mengambil keputusan secara cepat. Nah, nanti kita tunggu editannya atau nanti slow motionnya di sosial media untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi di dalam kotak penalti. Tapi kalau menurut saya teman-teman bahwa hasil imbang ini adalah hasil yang adil bagi kedua tim karena para pemain dari kedua tim bekerja sangat keras dan saya pikir pertandingan ini berjalan seru dari segi taktik, walaupun mungkin kalau mereka yang tidak paham taktik akan menilai pertandingan ini berjalan boring, tapi dari segi taktik ini pertandingan yang sangat menarik untuk dijalankan. Tensi tinggi, tapi kita lihat juga para pemain bisa menjaga sikap mereka di atas lapangan dan itu sangat penting. Dan saya jujur sangat menikmati jalannya pertandingan malam hari ini dan saya pikir 9 pertandingan terakhir ini akan sangat seru. Sangat disayangkan Persija Jakarta 2 kali gagal meraih kemenangan, tapi seperti yang saya katakan tadi di awal, mereka juga masih punya peluang. Dan bagi Borneo FC, saya terkesan dengan permainan mereka dan saya pikir jika mereka bermain seperti ini dan mendapatkan hasil akhir yang konsisten, mereka akan terus bersaing dengan Persib. Dan bagi Persija, saya gak ngerti tim ini yang sebelumnya kita tahu di awal musim target mereka adalah mereka harus sapu bersih kemenangan di JIS, tapi untuk sementara ini ternyata yang lagi sapu bersih kemenangan di kandang mereka sendiri adalah Persib Bandung, karena kita tahu Persib Bandung selalu menang di 13 pertandingan mereka di GBLA. Tapi next match Persib adalah away to Semen Padang dan next match dari Borneo adalah away ke Madura United. Itu dua tim yang kita tahu berada di zona papan bawah dan tentunya mereka akan berupaya sekuat mungkin, ya kan, sekuat mungkin untuk bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan tandang itu, karena itu juga adalah pertandingan yang kunci. Tapi bagi Persija Jakarta, next match mereka adalah away to Bayangkara. Nah itu juga pertandingan berat bagi mereka, tapi tentu sisa pertandingan akan berjalan seru. Nah kalau bagi saya teman-teman, man of the match dari pertandingan malam hari ini adalah Teja Pakualam,
karena dia melakukan save yang sangat brilian itu dari Peralta. Karena jika dia tidak melakukan save itu, maka tentu kemungkinan Borneo FC akan meraih 3 poin di pertandingan malam hari ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.